Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus tersalib, pada hari Rabu Abu yang lalu, kita telah menandai diri kita dengan abu yang melambangkan kerendahan hati kita, kerendahan diri kita. Abu juga melambangkan perendahan diri, bahwa kita bersedia merendahkan diri dan mau dibentuk oleh Allah melalui pertobatan selama 40 hari ke depan. Kita diingatkan dan dipanggil oleh Allah untuk hidup sesuai status kita sebagai anak Allah. Kita membentuk diri kita melalui karya kasih dan laku tapa, agar pada akhirnya kasih Allah sungguh menjiwai hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus tersalib, Injil hari ini mengajak kita untuk mengisi masa prapaskah dengan laku tobat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ajakan ini bermaksud mengundang kita untuk bertobat dari sikap kurang percaya, dari sikap ketegaran hati kita, dan sikap kurang beriman kita kepada Allah yang Maha Kasih. Ajakan ini juga menyadarkan kita bahwa aspek terpenting dalam masa prapaskah bukan hanya terletak pada aktivitas kita, aktivitas manusiawi kita dalam menjalani pantang dan puasa, melainkan terutama kesadaran kita akan kerahiman Allah. Ketika kita menyadari hal ini, maka pertobatan kita akan semakin sempurna dengan laku tapa yang kita jalani. Kesadaran kita akan kerahiman Allah, kesadaran kita akan cinta kasih Allah, menyempurnakan segala laku tapa yang kita lakukan pada masa prapaskah ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus tersalib, godaan yang kita hadapi saat ini bisa saja berupa kekayaan, harta kekayaan, jabatan, kehormatan, kekuasaan, kenikmatan, dan kesenangan duniawi lainnya. Kita digoda untuk mengejar kesuksesan tanpa harus berusaha keras. Kita mengharapkan suatu karya, suatu hasil yang melimpah, suatu hasil yang besar, tetapi kita mau tidak bekerja keras. Dan kerap kali ketika hasilnya tidak sesuai harapan kita menyalahkan Tuhan dan orang-orang di sekitar kita. Kita tergoda untuk mendapatkan jabatan, kekuasaan, dan kehormatan, meski kita sadar bahwa kita seharusnya tidak berada pada posisi itu, bahwa kita tidak layak berada pada posisi itu. Kita tergoda untuk menikmati sebanyak mungkin apa yang ditawarkan dunia kepada kita. Kita tergoda untuk bermalas-malasan, untuk menyebarkan berita buruk tentang orang lain, bahkan menjelekkan orang lain. Apa yang membuat kita kerap jatuh ke dalam pencobaan? Bila kita mau berkata jujur, saudara-saudariku yang terkasih, kita kerap jatuh ke dalam pencobaan karena kita sering berkompromi dengan kesalahan-kesalahan kita. Kita tidak berani tegas pada cobaan yang datang melanda kita. Kita sering berkompromi dengan godaan-godaan itu, dan bila kita jatuh, kita dengan mudah memaklumkan diri kita sendiri. Kita menganggap bahwa semuanya akan baik-baik saja. Itulah kelemahan yang membuat kita gampang terhanyut oleh tipu muslihat setan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus tersalib, kemenangan Yesus atas cobaan iblis adalah buah dari doa, ketekunan, kesabaran, dan komitmen dan relasinya yang sangat akrab dengan Allah. Kita harus belajar dari Yesus agar kita menang atas segala godaan iblis. Marilah kita membangun kebiasaan doa yang benar, menambah ketekunan dalam mengolah diri kita, memperkuat kesabaran untuk menghadapi berbagai peristiwa hidup, memperdalam komitmen kita untuk berubah dari yang buruk menuju ke yang lebih baik. Untuk mewujudkan hal-hal ini, maka seruan pertobatan yang dikumandangkan Injil hari ini harus kita laksanakan. Inti pertobatan kita adalah percaya akan penyelenggaraan Allah dan akan kerahiman dan belas kasih-Nya atas hidup kita. Ketika kita menyadari hal ini,
maka kita akan selalu memiliki kekuatan untuk berkata tidak kepada setiap godaan yang datang melanda kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus tersalib, marilah kita berjalan bersama Yesus menjalani masa Prapaskah ini. Kita percaya bahwa kerahiman dan belas kasih Allah akan memampukan kita menjalani masa Prapaskah ini dengan baik dan penuh sukacita. Allah tidak menuntut kesempurnaan dari kita, tetapi Allah menuntut kesetiaan kita untuk menjalani hal-hal yang kecil dan sederhana. Yang Allah inginkan adalah keterbukaan dan komitmen diri kita untuk berjuang dan untuk percaya kepadanya, percaya kepada kerahiman dan kasih setianya. Semoga usaha-usaha manusiawi kita untuk menjalani hidup dengan benar di masa Prapaskah ini disempurnakan oleh rahmat kasih Allah. Amin.